Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas B akan mempresentasikan materi kami, yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Sebelum lanjut, disini kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Edi Gibran dengan NIM 111230003 dari kelas Pancasila TGP dari prodi jurusan Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kofal Akademi Dausi dengan NIM 111230057 dari kelas Pancasila P dari jurusan Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Maria Ismonik dengan NIM 114240094 dari kelas Pancasila P prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Tania Sudah NIM 114240113 dari kelas Pancasila P dari prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Bayu Satrio NIM 114240122 dari kelas Pancasila P Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Salma Mulyani dari NIM 1424017 dari kelas Pancasila P prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Wahyu Putri Rahma NIM 114240091 kelas Pancasila P dari prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Deji Andaru Wijaya, NIM 114240088 dari kelas Pancasila P Teknik Lingkungan angkatan 2025. Perkenalkan, saya Jangan Garawiwaha NIM 114240114 dari kelas Pancasila P prodi Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari bersama kelompok 1 Pancasila. Jadi secara tingkat itu ada 3 periode, yaitu periode perumusan, periode pengesahan, dan ketiga periode pengesahan yang kedua. Jadi untuk yang saya bahas di sini itu secara singkat. Jadi periode pengesahan yang pertama itu diperkenalkan pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno, lalu dipertajam oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dan disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengumumkan dalam sidang PBPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Nanti untuk pengesahan Pancasila yaitu melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu diteknikan oleh Mohatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian naskah sejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digagas dan ditulis. Ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayyidul Malik. Rencana pernyataan kemerdekaan yang telah disiapkan oleh PBPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya telah dibicarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada 5 poin. Poin yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa identitas ini merupakan refleksi atau cerminan diri bangsa yang berasal dari keluarga, gender, etnis, budaya, dan proses sosialisasi. Identitas ini juga merupakan tanda adanya ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Identitas nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, dan juga sebagai ideologi negara, sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap mahasiswa terhadap Pancasila sebagai identitas bangsa adalah yang pertama, tidak membedakan agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang lain dan saling menghormatinya. Yang kedua adalah menumbuhkan keyakinan adanya perbedaan pendapat yang ada, tetapi tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Tidak egois, tenggang rasa, dan membantu sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Yang ketiga adalah kesadaran mengenai keragaman
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang notabene memiliki beribu-ribu pulau dengan beragam ras, suku, agama, dan budaya. Sikap yang ditunjukkan adalah dengan berhati-hati dalam berucap, berbuat, dan bersikap agar tidak melukai perasaan orang lain, tidak membedakan budaya yang ada di Indonesia, dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak memicu adanya perpecahan. Yang keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kelima adalah mahasiswa ikut memastikan bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan gender dihormati dan dilaksanakan dengan benar. Poin yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah mengetahui arah yang akan dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan dengan mudah menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan. Pandangan hidup suatu bangsa adalah yang pertama, cita-cita bangsa, yang kedua, pikiran-pikiran yang mendalam, dan yang ketiga, gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Disebut juga dengan way of life atau pandangan hidup, pedoman hidup bangsa, yang berarti dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. Pancasila, pandangan hidup bangsa, digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dari segi sikap maupun perilaku yang selalu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Poin yang ketiga adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri bangsa Indonesia atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah diucapkan oleh Presiden Soeharto dalam sidang DPR GR pada tanggal 16 Agustus 1967. Dikatakan oleh Soeharto bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus dibela selama-lamanya. Pancasila adalah perjanjian luhur yang memiliki arti bahwa telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan proses tukar pikiran baik melalui BPUPKI maupun PPKI oleh para pendiri bangsa Indonesia. Kita semua memiliki kewajiban untuk melaksanakan, mempertahankan, dan tunduk pada asas Pancasila. Sekian penjelasan materi dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Netania Axelia Sinaga. Lalu selanjutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia mencakup nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, sikap mental, dan tingkah laku. Kepribadian bangsa Indonesia dapat dibedakan dengan bangsa lain, karena setiap bangsa pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Pancasila mencakup nilai-nilai penting. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan sangat penting bagi umat masyarakat Indonesia, karena setiap umat beragama wajib menjaga dan melestarikan kepercayaannya masing-masing. Lalu yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan sangat utama dalam menjaga hak asasi manusia dan juga mengurangi kesenjangan sosial. Lalu yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan sangat penting dan sangat signifikan dalam menjaga persatuan dan juga integrasi bangsa. Nilai persatuan di sini tidak hanya berarti fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Lalu yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan juga sangat penting karena nilai ini menekankan demokrasi dan juga partisipasi masyarakat. Dengan sila ini, diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara adil dan merata. Lalu yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial sangat berarti untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial juga mencakup beberapa aspek, yaitu aspek politik, sosial, dan juga ekonomi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proses akulturasi dan inkulturasi. Akulturasi adalah proses di mana suatu kelompok menerima dan mengadopsi unsur budaya dari kelompok lain. Akulturasi biasanya terjadi ketika dua kelompok budaya yang berbeda saling bertemu. Contohnya adalah ketika bangsa Indonesia menggunakan bahasa lain dan juga menggunakan pakaian atau tren dari luar negeri. Selanjutnya adalah inkulturasi. Inkulturasi adalah proses di mana suatu kelompok budaya menginternalisasi atau mempelajari norma, adat, dan budaya yang ada di kelompok tersebut. Biasanya ini terjadi dalam suatu kelompok dan melibatkan proses penanaman budaya dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Lalu contohnya itu adalah seorang anak yang lahir dan tumbuh besar di suatu kelompok dan akan mengadopsi secara mandiri, secara alami, seperti bahasa, budaya, dan juga adat-adat yang ada di kelompok tersebut. Poin yang kelima adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Menurut von Savigny, setiap bangsa memiliki vulgis atau jiwa bangsa.
Bagi bangsa Indonesia sendiri, jiwa bangsa itu adalah Pancasila. Pancasila lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai yang sudah ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua wajib mengamalkan dan menjaga Pancasila dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya Bayu Satrio. Selanjutnya ada sumber historis Pancasila. Yang pertama ada kepercayaan. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu di kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya ada sila pertama yang sejak zaman dulu sudah dipercaya dengan adanya Tuhan walaupun dengan cara menyembah yang beda-beda. Yang pertama ada kepercayaan animisme. Animisme merupakan kepercayaan yang percaya suatu kekuatan dari roh tertentu. Dan yang kedua ada kepercayaan dinamisme, kepercayaan kepada suatu benda tertentu seperti patung dan benda-benda lainnya. Adanya kolonialisme menyebabkan rasa nasionalisme dan ingin mendirikan negara berdasarkan 3 syarat mutlak THI yang memunculkan ideologi-ideologi. Yang pertama ada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama yang merumuskan ideologi. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga ada demokrasi mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas rumusan Soekarno dan menghasilkan rumusan awal Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang menetapkan UUD NRI tahun 1945 dan menetapkan Pancasila yang kita pakai sampai sekarang. Yang satu ada ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Salwa Femulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan antar manusia. Sosiologi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yakni sosius yang artinya teman atau masyarakat, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sosiologi secara etimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Pak Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada di dalam diri masyarakat Indonesia digali dari bumi pertiwi Indonesia. Bung Karno juga menegaskan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut teori Notonegoro, asal mula Pancasila ada 3, yakni yang pertama adat istiadat, yang kedua kebudayaan, dan yang ketiga agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, jika kita kaitkan dengan teori tersebut bahwa Pancasila merupakan penyebab kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini pun sejalan dengan makna alinea ketiga pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam diri masyarakat Indonesia, dan hal ini dapat kita lihat dari sikap gotong royong, di mana masyarakat saling bekerja sama untuk keperluan umum dan saling membantu antar tetangga. Nah, nilai gotong royong ini merupakan cerminan dari sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, karena mencerminkan sikap kekeluargaan dan kebersamaan antar masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
ini juga mencerminkan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap gotong royong juga tercermin dalam perpajakan di Indonesia karena masyarakat saling bekerja sama untuk mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak untuk pembangunan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan dengan rekan saya, Wahda Madinatur Rahmah. Selanjutnya adalah sumber politis Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Sumber politis merupakan sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang berasal dari kearifan lokal, budaya, serta pengalaman bangsa Indonesia itu sendiri, termasuk interaksi dengan bangsa lain. Seperti pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta telah melakukan negosiasi dengan bangsa lain untuk mendapat pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Karena tanpa adanya pengakuan dari negara lain, Belanda tidak akan mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Contohnya adalah nilai kerakyatan yang ada pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mencerminkan pola kehidupan demokratis dan kekeluargaan yang ada pada masyarakat pedesaan yang dalam pengambilan keputusannya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat bukan berdasarkan suara terbanyak. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teja Andaruwijaya. Di sini saya akan membawakan materi dinamika dan tantangan terhadap Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan dan pemahaman nilai-nilainya. Contohnya pada era pemerintahan Soekarno, khusus pada tahun 1960-an, yang dimana Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Nasakom sendiri adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai ideologi politik pada masa awal kemerdekaan. Kemudian pada era pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4. P4 adalah singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila, yakni manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen tetap melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, pada era reformasi, ada kecenderungan di mana para penguasa tidak acuh atau tidak peduli terhadap kehadiran Pancasila, yang dimana hampir berujung hilangnya Pancasila dalam kurikulum nasional. Kemudian tantangan terhadap Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Dari banyaknya tantangan yang ada, saya hanya masukkan 3 saja. Yang pertama, efek globalisasi yang memasukkan budaya asing ke Indonesia, yang dimana budaya-budaya tersebut tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Indonesia yang memiliki latar belakang dengan suku dan budaya yang banyak, yang menyebabkan masyarakat Indonesia kesulitan untuk bersikap saling menghormati dan mencegah diskriminasi. Dan yang terakhir adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dan menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh Janardana Anggara Wiwaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu esensi dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah. Yang pertama, esensi Pancasila dalam arus sejarah. Esensi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu essentia, yang artinya ada. Esensi Pancasila dalam arus sejarah dibagi menjadi 2, yaitu Pancasila sebagai filsafat dasar negara atau filosofis groundslike. Dikatakan sebagai filosofis groundslike karena Pancasila mengandung unsur yang pertama, Pancasila merupakan filsafat dasar berdirinya Indonesia, dan yang kedua, produk hukum yang ada di Indonesia harus memiliki nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup. Dikatakan sebagai Weltanschauung karena Pancasila mengandung unsur agama, bahasa, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, urgensi Pancasila dalam arus sejarah. Dari data survei yang dilakukan oleh SMRC yang dirilis pada 1 Juni 2022, mendapatkan hasil bahwa pemahaman masyarakat terhadap Pancasila itu menurun. Hal ini tidak sebanding dengan semangat diterimanya Pancasila dalam masyarakat itu tersendiri. Selanjutnya, urgensi Pancasila, selain itu, urgensi Pancasila dalam arus sejarah. Yang pertama, karena penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuatan rezim tertentu. Yang kedua, pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.